إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai 32. Wal khawarija murra. Dan khawarij itu murra. Ini istilah dari Nabi, dimasyhurkan oleh para sahabat. Muruquddi, dari kata maroko yang meruku, lepas dari Islam. Lepas dari Islam. Sepertinya kalau bahasa kita seolah keluar dari Islam, kafir. Tapi tidak. Ini bukan bahasa Indonesia, ini bahasa Arab. Tentu harus mengikuti kaidah bahasa Arab. Walaupun kalimatnya lepas, keluar, dan seterusnya, tetapi ketika belum ada kata-kata kafir, maka belum boleh kita kafirkan. Oleh karena itu, tidak ada ulama, kecuali sedikit sekali ya, yang mengkafirkan kaum Khawarij. Tidak. Hatta Ali bin Abi Thalib, yang membantai habis mereka, menyisakan kira-kira tinggal 11 atau 12 orang. Itu pun karena mereka lari. Seandainya tidak lari, habis oleh beliau. Karena beliau teringat dengan cita-cita Nabi, keinginan Nabi, hamiyah Nabi, bahwa jika aku bertemu dengan mereka, akan aku habisi mereka sebagaimana habisnya kaum Ad dan kaum Samud. Kaum Ad, kaum Samud tidak tersisa, habis sehabis-habisnya. Tidak tersisa sedikit pun. Beda dengan Bani Israel, tersisa banyak. Nah, maka Ali bin Abi Thalib tidak ragu sedikit pun menghabisi mereka. Nah, sayang, yang sebelah sini melarikan diri dan tidak terkejar. Nah, dari 11 orang itulah muncullah hari ini firqah anu menamakan dirinya anu. Padahal mereka adalah anak cucu dari 11 orang ini. Anak cucu yang dimaksud adalah pemahamannya. Tidak harus nasabnya. Ya. Dan itu istilah para ulama. Ya. Anak cucu Khawarij, anak cucu Ja'ad bin Dirham. Karena Nabi mengatakan anak cucu Dzul Khuwaisirah. Kan tidak ada jaminan bahwa seluruh orang Khawarij itu anak cucu Dzul Khuwaisirah, yang mengkritik Nabi SAW dengan mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah ya Muhammad. Dia tidak puas atas pembagian rampasan perang oleh Nabi yang menurut dia tidak adil. Itu awal mula Khawarij dari dia. Jadi mengkritik dalil. Nabi kan dalil. Seluruh yang beliau lakukan, seluruh yang beliau ucapkan, seluruh yang beliau contohkan adalah dalil. Dalil itu ya beliau itu. Apapun tindakan beliau, ucapan beliau, perilaku beliau, itulah dalil, itulah kebenaran, itulah Islam, itulah sunnah. Ini dikritik oleh seseorang yang merasa pintar, lebih pintar dari Nabi SAW, seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Jadi ketika sepulang perang Hunain, melihat ada yang diberi 100 ekor unta, ada yang diberi sekian puluh unta, ada yang tidak diberi, terutama orang-orang Ansor kan. Dia melihat, dia menganggap bahwa ini tidak adil. Dia lupa dia sedang berhadapan dengan siapa. Kalau dia berhadapan dengan gurunya, syekhnya, ulamanya, dosennya, mungkin. Dia sedang berhadapan dengan utusan Allah. Apa mungkinkah Allah biarkan beliau berbuat tidak adil? Enggak mungkin. Kan Nabi maksum, terjaga dari kesalahan.
Kalau yang beliau lakukan ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit, ada yang tidak diberi, kok tidak adil? Allah yang akan bicara. Allah yang akan meluruskan beliau, bukan Dzul Khuwaisirah, bukan kita semua. Maka ketika Nabi melakukan sesuatu kok tidak dikritik, tidak diluruskan, tidak ditegur oleh Allah, berarti itu benar, berarti itu adil. Maka apa jawaban Nabi atas pertanyaan Dzul Khuwaisirah, i'dil ya Muhammad fa inna hadhil kismah la yubtagha biha wajhullah. Pembagian rampasan perang ini tidak mengharap ridha Allah. Luar biasa ini ucapan Dzul Khuwaisirah, menuduh Nabi tidak ikhlas, tidak mencari ridha Allah. Inilah Khawarij. Dan anak cucunya sampai hari ini begitu. Menuduh-nuduh. Saudi begini, presiden kita begini, bin Bas begini, Syahalbani dituduh-tuduh oleh mereka. Seolah mereka lah yang paling benar di muka bumi ini. Dan tidak sampai di situ, dikafirkan oleh mereka. Inilah Khawarij. Dan Nabi menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Apa? Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Kalau Allah dan Rasulnya dibilang tidak adil, kalau Allah dan Rasulnya melakukan sesuatu ternyata tidak adil, maka tidak ada yang bisa berbuat adil. Siapa yang bisa berbuat adil? Allah saja, Rasul saja dibilang tidak adil, nggak ada yang bisa berbuat adil. Ini kaidah, jawaban kaidah, bahwa apapun yang dilakukan oleh Allah dan Rasulnya pasti adil, walaupun secara logika akal nurani nggak adil. Baru saja masuk Islam dikasih 100 ekor unta, yang nolongin Nabi, yang memberi tempat kepada Nabi di awal-awal beliau mendirikan daulah Islamiyah di Madinah, itu orang-orang Ansor malah tidak diberi. Lihat, logika akal nurani akan mengatakan ini tidak adil. Tapi karena ini keputusan Allah dan Rasulnya, wajib kita yakini bahwa ini adalah keputusan adil. Dari sini tidak boleh kita menggunakan akal kita, logika kita, nurani kita. Kalau sudah ada dalil, haram kita menentang dalil dengan akal kita, logika kita. Idza waradal athar batalan nadhar. Kalau sudah ada asar, sudah ada dalil, maka seluruh pendapat harus dibatalkan. Sebaik apapun itu pendapat. Pendapat yang bagus sekali, tapi bertentangan dengan dalil. Harus dalil yang menang, tidak boleh pendapat yang menang, walaupun bagus sekali. Pernah waktu itu kita bahas tentang pendapat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin yang bagus sekali, sangat bagus. Luar biasa pendapat beliau tentang wajibnya apa? Cadar. Pendapat beliau bagus sekali, sangat bagus sekali. Apa pendapat beliau tentang wajibnya cadar? Luar biasa bagusnya. Beliau bilang, telapak kaki wanita harus ditutup apa tidak? Harus. Itu telapak kaki. Apalagi wajah. Kan begitu. Apalagi wajah. Kan yang membuat laki-laki terfitnah, tergoda itu kira-kira wajah apa telapak kaki? Wajah kan. Ada akhwat. Yang dilihat wajahnya apa telapak kakinya? Tentu wajahnya, ya kan? Mana? Tentu wajahnya. Yang mengecoh, yang menggoda laki-laki itu wajahnya. Kalau telapak kaki saja wajib ditutup, apalagi wajah. Apa nggak bagus sekali? Luar biasa pendapat ini. Tapi sayang pendapat ini bertentangan dengan dalil. Mana dalil? Banyak. Imran bin Husain meriwayatkan, saat beberapa sahabat termasuk Imran bin Husain sedang bersama Nabi, datang Fatimah putri beliau, datang dengan wajah pucat mungkin karena sakit. Lalu Nabi meletakkan tangan beliau yang mulia di dada Fatimah. Seketika wajah Fatimah menjadi memerah, tidak pucat lagi. Kira-kira Fatimah pakai cadar apa tidak? Tentu tidak. Tidak mungkin ada kalimat seperti itu kalau beliau pakai cadar. Ini pendapat apa dalil?
Jelas dalil di hadapan Nabi, putri Nabi. Ya, ini jelas. Sesuatu yang jelas jangan dibantah dengan sesuatu yang tidak jelas. Mungkin waktu itu Fatimah masih kecil kali TK. Ini nggak jelas itu ya. Mereka-reka seperti itu, ya. Atau mungkin bisa aja mungkin maksud pucat itu kelihatan matanya dikit kali. Sama dengan ketika Nabi menoel kaki Aisyah saat Aisyah tidur, kaki Aisyah menghalangi Nabi untuk sujud di sholat malam. Beliau toel, beliau senggol dengan tangan beliau yang mulia kakinya Aisyah agar kakinya ditarik, dipakai sujud oleh Nabi SAW. Saking sempitnya rumah Aisyah, rumah Nabi, hujrahnya Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa suami istri, laki dan perempuan bersenggolan tidak membatalkan wudhu. Kan lagi sholat ini harus punya wudhu, ya kan? Ini jelas. Jangan dibantah dengan sesuatu yang tidak jelas, ya. Mungkin Aisyah pakai celana panjang, mungkin Aisyah mungkin seperti itu, ya kan? Kalau itu tentu akan diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini dia, ya. Kembali kepada Rafidah, kembali kepada Khawarij. Rafidah sudah selesai, ya. Kembali kepada Khawarij, Muruquddin sebagai kelompok yang dikatakan melesat dari agama ini. Dengan melesat itu berarti cepat. Kata-kata melesatnya anak panah dari busurnya itu menunjukkan cepat. Bukan menunjukkan keluar dari Islam, bukan. Menunjukkan cepat sekali sesat. Barangkali ukuran hari itu tidak ada yang secepat anak panah lepas dari busurnya. Ya, gerakan tercepat hari itu dari mulai tombak, manjanik, apalah ya, pedang, paling cepat adalah panah. Maka yang dipakai perumpamaan oleh Nabi adalah panah. Cepat kan melesatnya dalam hitungan detik, sepersekian detik. Kenapa? Karena Khawarij sesat. Lambat apa cepat? Cepat sekali. Ibnu Umar masih hidup, Ali bin Abi Thalib masih hidup, Utsman bin Affan masih ada, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, sahabat-sahabat besar banyak yang masih hidup. Hanya Abu Bakar, Umar yang sudah wafat dan beberapa. Berarti kan cepat sekali, sangat cepat sekali. Disitulah Ibnu Mas'ud memahami. Maka ketika Ibnu Mas'ud melihat cikal bakal Khawarij sedang apa? Sedang zikir berjamaah, melingkar di masjid Kufah menjelang sholat subuh. Itu kan awal mula Khawarij itu. Di situ keluar ucapan berilmu dari Ibnu Mas'ud, betapa cepatnya kalian sesat. Bejana-bejana yang dipakai oleh Nabi belum pada rusak, pakaian-pakaian yang dipakai oleh Nabi belum pada usang, tapi kalian begitu cepatnya keluar dari ajaran Nabi. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Zikir berjamaah seperti ini dipimpin oleh satu orang, Nabi tidak pernah mencontohkannya. Begitu pula Abu Bakar, Umar. Tidak ada zikir berjamaah seperti itu di zaman Nabi, Abu Bakar, Umar. Betapa cepatnya kalian sesat. Ini ucapan Ibnu Mas'ud terhadap calon-calon Khawarij. Saya katakan calon Khawarij karena memang belum terlihat hari itu. Sekedar melakukan itu kan belum bisa dikatakan Khawarij, tapi calon. Dan Abu Musa yang menemani Ibnu Mas'ud di Masjid Kufah itu, kan memang satu masjid. Karena Umar mengirim ke Kufah ini beberapa sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari dan Ammar bin Yasir. Disaksikan oleh Abu Musa al-Asy'ari orang-orang yang berzikir berjamaah itu, si A, si B, si C, si D, hafal wajahnya. Apa yang terjadi beberapa tahun kemudian ketika terjadi perang Nahrawan, perang antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib melawan mereka, pasukan Khawarij ini,
Dan akhirnya mereka bertumbangan. Abu Musa menyaksikan, aku melihat mayat-mayat yang bergelimpangan di Pelang Nahrawan yang dibantai oleh Ali bin Abi Thalib adalah wajah-wajah yang ada di Masjid Kufah menjelang sholat subuh itu. Abu Musa al-Asy'ari hafal betul satu persatunya, kan nggak banyak mereka, mungkin beberapa puluh saja. Lihat, awalnya cuma zikir berjamaah dipimpin oleh satu orang, awalnya itu. Terus membesar kesesatan itu, kesalahan itu, akhirnya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As, bahkan Utsman juga dikafirkan. Dan kalau Allah tidak selamatkan Muawiyah, Amr bin As mau dibunuh, Utsman sudah dibunuh, Ali akhirnya terbunuh juga. Ini mereka. Satu keluarga dibantai oleh mereka, anak dari Khabbab bin Arad, Abdullah bin Khabbab bin Arad, istrinya, anak-anaknya dibantai oleh mereka. Persis hari ini tidak ada bedanya sedikit pun Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib dengan Khawarij hari ini. Jadi cita-cita mereka adalah membunuh sesama muslim yang tidak sependapat dengan mereka. Karena bagi mereka yang tidak sependapat dengan mereka adalah kafir, murtad. Murtad hukumannya apa? Mati, dibunuh. Simpel sekali mereka. Persis apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kita sering mendengar bagaimana pesan-pesan mereka, ya kan? Di YouTube, di ini, mereka berpesan kepada sesama mereka yang simpati kepada mereka untuk membunuh siapa saja yang bisa dibunuh. Tikamlah dada-dada mereka, katanya. Beda dengan wasiat Ahlus Sunnah. Beda dengan wasiat ulama-ulama Ahlus Sunnah saling menyayangi sesama muslim. Sampaikan kebenaran, mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, ilmiah. Kalau mereka tidak, tikamlah, bunuhlah. Dan itu kita saksikan hari ini. Shadaqah Rasulullah SAW. Satu lagi kebenaran sabda Nabi yang membuat kita bahagia dan tidak membuat kita takut sedikit pun terhadap Khawarij, walaupun barangkali di antara mereka ada yang sudah menguasai satu negeri. Kita tidak takut karena Nabi sudah menubuahkan bahwa kullama dhahara minhum qarnun quti'a, kullama dhahara minhum qarnun quti'a, kullama dhahara minhum qarnun quti'a. Diulang-ulang sabda Nabi ini. Setiap kali mereka muncul pasti ada yang menyerang. Muncul ada yang menyerang, muncul ada yang menyerang. Dan Nabi tidak memberikan keterangan bahwa yang menyerang pasti Ahlus Sunnah, yang menyerang pasti salaf, tidak. Bahkan yang menyerang orang kafir bisa saja. Beda dengan firqah-firqah dolal secara ilmiah yang menyerang kesesatan mereka, betul, kaum salaf. Saya kira tidak ada selain salaf yang rinci dengan dalil qala Allah wa qala Rasul. Adapun membantai mereka, menghabisi mereka, siapa saja. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan fi'il madi majhul, bukan ma'lum, quti'a, bukan qata'a. Artinya mereka akan diserang, mereka akan ditumpas. Siapa yang menyerang, siapa yang menumpas, terserah. Bahkan gak harus kaum muslimin. Dan shadaqah Rasulullah. Kita yakin dengan kebenaran sabda Nabi sampai hari ini. Ya. Maka kita lihat kekalahan demi kekalahan. Dan belum pernah dari mulai mereka muncul di zaman Utsman, kemudian membesar di zaman Ali bin Abi Thalib sampai hari ini, mereka punya kekuasaan, berkuasa, menang puluhan tahun, ratusan tahun, nggak ada. Belum pernah ada. Ya, adapun klaim mereka saja ya tentu tidak bisa dijadikan hujjah. Apalagi kita lihat hari ini, mereka terdesak. Ya, kita yakin dengan sabda Nabi SAW bahwa mereka tidak akan pernah menang. Kenapa? Karena secara sunnatullah Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang jauh dari keadilan. Khawarij ini jauh dari keadilan. Bayangkan ada orang sholat, ada orang puasa, ada orang zakat, haji, jihad, sekali minum khamar
kafir kekal di neraka selama-lamanya. Ini kan jauh dari keadilan. Secara keyakinan saja mereka jauh dari keadilan. Maka orang yang jauh dari keadilan, Allah tidak akan memberikan kekuasaan. Sebaliknya, kafir mereka, musyrik mereka, tapi adil. Artinya urusan dunia jujur, amanah, ya, Allah berikan kekuasaan. Ya, ini bagian dari sunatullah. Ya samalah dengan orang kafir tapi dia giat bekerja, tapi dia mau ngantri, tapi dia ulet, ya Allah berikan keberhasilan. Ada seorang muslim bahkan salaf ahlu sunnah tapi malas-malesan. Ya, orang-orang kerja dia tidur. Nah, dia tidak memperdulikan bagaimana mencari nafkah, ya tentu tidak Allah berikan. Di dunia ini berjalan sesuai dengan sunnatullah, aturan Allah yang telah Allah bikin. Nah, termasuk Khawarij. Allah telah memberikan satu sunnatullah bahwa mereka tidak akan pernah berkuasa di muka bumi ini. Adapun Asy'ariyah pernah. Di zaman Syekhul Islam entah berapa ratus tahun dikuasai oleh kaum Asy'ariyah sampai hari ini. Bahkan Syiah ada di Iran, ya kan? Puluhan tahun. Ahlu sunnah apalagi ratusan tahun ahlu sunnah, dari mulai Abu Bakar sampai siapa dulu? Harun ar-Rasyid, itu semuanya ahlu sunnah, berapa ratus tahun itu. Baru jatuh ke tangan ahlul bidah setelah Harun ar-Rasyid wafat, dimulai dari Khalifah al-Ma'mun. Itu pun tidak lama, cuman 4 atau 3 khalifah, 4 khalifah, ya, Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil. Kemudian kembali Al-Mutawakkil justru kembali ke Ahlus Sunnah dan begitu seterusnya. Adapun Khawarij tidak. Ini dia. Ya. Adapun ibadah mereka luar biasa, salat mereka, puasa mereka luar biasa secara kasat mata, bukan secara sunnah. Ya. Sampai Nabi katakan jidat mereka hitam karena bekas sujud, wajah mereka pucat-pucat karena hampir setiap malam salat malam, badan mereka kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa. Secara ibadah luar biasa, tetapi bukan secara sunnah, secara jumlah saja. Dan tentu ini akan mengecoh sebagian kaum muslimin yang tidak berilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, itu saja.